Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur Tuhan senantiasa menyatakan kasih dan kemurahan-Nya dalam hidup kita. Di hari yang baru ini mengawali seluruh aktivitas, mari kita beribadah kepada Tuhan. Kita angkat pujian. Saudara, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, karena kami boleh menikmati hari yang baru ini. Dan sebelum kami beraktivitas, kami datang kepada Tuhan, kami rindu hidup kami dibekali dengan firman Tuhan. Tuntunlah kami semua ya Tuhan, supaya firman yang akan kami dengarkan dapat kami mengerti dan kami akan dimampukan untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini 1 Yohanes 2 ayat 11. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Demikian pembacaan Alkitab dengan tema renungan di hari ini, kebencian membutakan kehidupan rohani. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kebencian adalah perasaan tidak suka atau rasa benci yang mendalam. Kebencian bukan sekedar tidak suka atau tidak senang sesaat, tapi ini menunjuk pada perasaan negatif yang menetap di dalam hati. Kebencian bukan hanya emosi sesaat, tapi perasaan dan sikap hati yang menolak mengasihi, disertai keinginan menjauh, bahkan bersikap buruk terhadap orang lain. Nah saudaraku, hari ini kita merenungkan sebuah peringatan keras dari Rasul Yohanes tentang bahaya kebencian
dalam hidup orang percaya. Kebencian bukanlah hal sepele, karena kebencian merupakan tanda hidup jauh dari Tuhan. Yohanes menyebut 3 tanda orang yang hidup dalam kebencian. Pertama, kebencian membuat orang hidup dalam kegelapan. Ketika kebencian menguasai hati, maka status berubah dari anak terang menjadi anak kegelapan. Kebencian akan membentuk pola hidup, kebiasaan, dan mengubah orientasi hidup bukan lagi pada terang, tetapi pada kegelapan. Yang kedua, kebencian membuat orang kehilangan arah dan tujuan. Kebencian membuat seseorang merasa benar, padahal ia sedang tersesat. Kebencian merampas pemahaman yang benar tentang panggilan dan tujuan hidup di dalam Kristus. Ketika kebencian ada di dalam diri seseorang, maka pikiran, penilaian, dan hati nuraninya menjadi gelap, sehingga akan salah melihat jalan menuju hidup kekal. Dan yang ketiga, kebencian membutakan kehidupan rohani. Kebencian secara aktif merusak penglihatan rohani untuk melihat kebenaran di dalam Tuhan. Dalam hidup sehari-hari, orang yang membenci akan sulit melihat dosanya sendiri. Dia akan mudah menghakimi, tidak peka terhadap karya Roh Kudus. Dan ini adalah kondisi yang serius dan berbahaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pelihara kebencian, karena hal itu sesungguhnya menghancurkan hidup kita sendiri, merusak hubungan kita dengan sesama, bahkan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Firman Tuhan ini mengajak kita semua, mari periksa hati. Jika masih ada kebencian di hati, bertobatlah. Lihatlah kepada Kristus dan belajarlah mengampuni dan mengasihi. John Calvin mengatakan, tidak ada persembahan yang lebih berkenan kepada Allah daripada ketika kita berdamai dengan mereka yang telah menyakiti kita, mengampuni kesalahan mereka dari hati, dan memeluk mereka dengan kasih yang tulus. Saudaraku, hiduplah sebagai anak-anak terang yang senantiasa berjalan dalam kasih dan memuliakan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan yang senantiasa menyatakan kasih kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kiranya firman yang telah kami dengarkan akan terus meneguhkan iman kami, agar supaya kami hidup mengasihi sesama dan tidak membenci. Kami sadar kami lemah dan terbatas, karena itu kami memberi hidup kami dituntun oleh kuasa Roh Kudus agar supaya kami dimampukan untuk melepas pengampunan dan mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, diberkati setiap pribadi dan keluarga yang boleh beribadah di hari ini. Kiranya kasih Tuhan, berkat-berkat Tuhan akan terus menjadi bagian hidup kami semua, dan biarlah semua rencana, tugas pekerjaan, pelayanan dan pengabdian kami di sepanjang hari ini boleh berjalan dengan baik. Ini doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, demikianlah renungan harian keluarga di hari ini. Terima kasih, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.